الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم إن الله وملائكته
فاهتز العرش طربا واستبشارا هيبة ووقارا وامتلأت السماوات والنوارا ولدت تهليلا وتمجيدا واستبشارا الحمد لله ولا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فضلي وفضلي إلى نهاية تمام حمدي فلما اشتد الطلق بإذن رب الخلق ودرت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كانه البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى على النبي محمد وعلى آله سلام عليك يا رسول سلام عليك يا
Ya. Terima kasih. Dimohon untuk para hadirin, sahabat-sahabat semuanya untuk tempat duduk. Mohon kita tetap menjaga protokol kesehatan untuk menjaga jarak dan memakai masker yang tidak memakai masker. Kami ucapkan selamat datang, selamat malam para hadirin, sahabat-sahabat semua yang baru hadir. Berikutnya adalah kita ikuti acara Baksos Bakti Sosial. Dalam malam ini sejumlah 22 waktu alfa yang telah diundang oleh Buksis Ranting Mojokerto. Ya, terima kasih untuk tetap menjaga jarak, mohon perhatiannya. Buri ya, sebelah kamu. Baik, untuk acara berikutnya adalah bakti sosial. Dimohon kepada Bapak AKP Muhammad Wilono Esa selaku Kapolsek Jombang Kota, dimohon untuk secara simbolis menyerahkan simbolis baksos. Kemudian yang kedua, dimohon dengan hormat kepada sahabat Haji Zulfikar dan Ikhwanto juga untuk menyerahkan simbolis acara baksos pada malam hari ini. Yang ketiga adalah Bapak Iskandar Arif selaku Kepala Desa Mojokerto. Dengan hormat dimohon untuk ke podium untuk menyerahkan bakti sosial sejumlah 22 kartu amal pada malam hari ini. Monggo. Untuk yang keempat adalah yang terhormat kepada pimpinan ranting Tanfid Nahdlatul Ulama Anti Mojokerto. Yang keempat adalah Intan Fidia. Kemudian yang keempat adalah Bapak Haji Abdul Ridwan, dan berikutnya adalah Bapak Haji Anwari. Kepadanya kami haturkan. Bismillah,
Sallu ala Nabi Muhammad. Perlu kami sampaikan kepada Bapak Ibu yang sumepun berani baksos saged bisa pulang tau boten saking majelis menika. Terima kasih kami sampaikan. Dimohon kepada hadirin sahabat-sahabat hadirin hadirat untuk menata tetap duduknya untuk berjaga-jaga. Iya, geser. Allah bisa saja. Karena acara inti akan segera kita mulai. Marilah kita ikuti bersama acara inti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratul Muhtaramin, jabatan para alim ulama, para kiai, para penyanyi sesepuh, ini sepuh yang tansah kula malati, semoga menghormati kula sahabat wanipun yang terhormat Bapak Kapolsek Jombang Kota, yang kami hormati Takmir Masjid Al Istiqomah serta pengurus, yang kami hormati pimpinan cabang GB Ansor Kabupaten Jombang, yang kami hormati pimpinan anak cabang GB Ansor Jombang Kota, dan sahabat-sahabat ranting Mojongadin Ansor Banser yang hadir pada malam hari ini. Dan hormati kepada bapak-bapak aktivis yang ranting Nahdlatul Ulama Mojongadin Jombang beserta hadirin wal hadirat rahimakumullah. Sebelum acara kita lanjutkan bersama-sama dengan kita ucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan ucapan alhamdulillah alamin. Karena dengan limpahan taufik hidayah beserta inayahnya
kita semua dapat berkumpul di sini majelis dalam keadaan sehat walafiat. Kita semua dapat menghadiri acara virtual majelis zikir dan sholawat di Jalur Ansor pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Jombang Kota dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tetap terpanjurkan kepada baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membawa kita semua di dunia Islam wal Muslimin, dan semoga kita semuanya mendapatkan syafaat di hari akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat yang kami hormati, perkenalkanlah malam ini saya akan bacakan susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, kemudian acara yang kedua adalah sambutan, kemudian acara yang ketiga adalah mau'izatul hasanah, dan acara yang keempat adalah penutup yang dengan doa. Marilah sahabat-sahabat dan hadirin semuanya, kita buka acara malam hari ini dengan bacaan suratul Fatihah dengan harapan semoga acara ini membawa manfaat barakah maslahah di dini wa dunya hatta akhirah. Amin. وبقول الحاجات الفاتحة. Terima kasih disampaikan. Untuk acara berikutnya yaitu sambutan yang pertama oleh Ketua PACGB Ansor Jombang Kota, dan hal ini akan diwakili oleh Kasat Koroyon Jombang Kota, sahabat Iskandar Arif, sekaligus menjabat sebagai Kepala Desa Mojo Ngabit. Kepadanya kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Bapak Kapolsek Jombang Kota, saya hormati Ketua Ansor, Pengantin Mojo Ngabit, serta anggota, hadirin, sahabat-sahabat Ansor yang berbahagia. Alhamdulillah pada kesempatan hari ini kita bisa berkumpul, tak lain adalah acara rutinitas kita satu bulan sekali, yaitu Limolasan. Dalam keadaan sehat walafiat dan dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Salawat dan salam tetap kita curahkan kepada baginda Nabi Agung Muhammad Rasulullah. Sahabat-sahabat yang berbahagia, di sini saya mewakili Ketua PAC Jombang Kota, bahwasanya beliau sekarang ada halangan dan beliau tadi sempat titip salam dan sahabat-sahabat semua dengan kalimat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang berbahagia, alhamdulillah rabbil alamin, pada kesempatan hari ini rutinitas atau kegiatan Limolasan yang ada di Desa Mojo Ngabit berjalan dengan lancar. Ucapan terima kasih saya kepada sahabat-sahabat semua dan sebagai Satoryon Jombang Kota, dan juga mewakili masyarakat Desa Mojo Ngabit selaku kepala desa, saya mengucapkan terima kasih kepada sahabat-sahabat semua yang ada di wilayah Jombang Kota yang sudi hadir di desa kami untuk ikut memeriahkan acara rutinan 1 bulan sekali, yaitu Limolasan. Sekali lagi saya ucapkan beribu-ribu terima kasih. Mungkin itu sedikit sambutan dari saya, dan saya akhiri ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Itu dari sambutan wakil dari PAC Ansor Jombang Kota.
Hadirin yang berbahagia, perlu kami sampaikan untuk acara pada malam hari ini juga bisa disaksikan atau ditonton di YouTube PAC Jombang, PAC Jombang. Seperti itu, kami ulangi lagi, acara pada malam hari ini virtual, majelis zikir dan sholawat. Jadi jalur Ansor PAC Jombang Kota dapat dilihat di YouTube live streaming PAC IP Ansor Jombang Kota. Hadirin yang berbahagia, untuk sambutan yang kedua adalah oleh Kapolsek Jombang Kota, dan ini akan disampaikan oleh Bapak AKP Muhammad Wiloro SH. Panjenenganipun kawula aturaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang hormati Bapak-bapak sekalian, yang hanya kalau di konsepnya cukup bersahabat, cukup. Bapak sekalian, kami maafkan Sapoyo yang sudah 40 sebenarnya baca. Terima kasih atas undangannya. Kalau undang saya tidak perlu pakai surat. Sebab seperti saya bisa saya sampaikan. Mau saya juga berhormati. Saya tadi diundang sama ibu, yaitu Ibu Akhir Janji. Maka saya janjikan waktu pembentukan pendidikan itu akan saya isi perpustakaan dan juga setelah peresmian saya pikir jadi ada tentang kebetulan saya ngantar anak ke Malang dan berusaha buku berusaha demi Allah tanya langsung saya datang nggak usah pakai atribut, tetap pakai atribut kebanggaan. Bapak sekalian, sahabat-sahabat, selanjutnya saya ingin biarkan seperti ini. Saya siap, demi Allah saya siap mendampingi panjenengan semua. Kalau melatih sebetulnya saya juga siap. Melatih kemacetan, saya siap. Saya akan terus ini. Masuk orang saya alhamdulillah untuk tampil pertama gerak jalan langsung juara 2. Regenerasi bangsa Ansor itu terus Ibnu IPPN itu membuat kapsul satu balai desa bersatu di bawah Ibnu IPPN. Kan tokoh-tokohnya bersama IPPN pas saya berdoa jadi inovasinya sangat bagus. Ansornya maju di sana, ada masyarakat, punya band, kerjasama dengan sponsor, jarum, dan lain sebagainya. Saya ingin seperti itu, kita hidup berorganisasi, tapi dengan tanpa ngapa sama orang tua atau orang setiap pulang sebenarnya. Bagaimana cara kita mengelola organisasi itu, organisasinya itu, apa usaha, ada sponsor, bikin usaha, masyarakat, dulu kopinya sudah tempat akhirnya enak kalau kita punya orang kopi sendiri, saya bilang gitu langsung aku mengirim kita
pengen itu menuju kamu. Ada saya baca pertemuan ya ketika saya ada ekor di Polres di sekali lagi saya siap mengajukan saya semua ada tujuh semua bisa semua ada tujuh pulang tujuh apa tujuannya so jaga belakang itu harus suka enaknya juga saya masuk barang koordinasi masalah anak pada kita 17 dulu di gereja dan masalah itu sudah atasnya adalah siap semuanya pusat kita akan dan full misalnya ini seperti tangan situasi seperti lagi kita siap saya takut kalau saya kami dengan lagi terima kasih depan ini saya tunggu tutorialnya Pak Lurah sudah sedikit dan ya kita bersama itu sih monggo dan Bapak terima kasih untuk dari polsek silakan buka dengan semua saya itu ini bukan yang diusung saya ini sudah dengan kopi yang sama yang berapa saya jawab monggo bahasa ya aja kalau saya punya saya daripada beli sepatu baru yang sepatu laras itu yang itu sakit pakai kalau ada rasanya katakan bekas itu bagus bekas ya bisa ya kalau bisa bukan Bapak ini sebenarnya saya sudah pernah nyampaikan Bapak Bapak apa sepatu mungkin sampai bagus tapi pindah ke ada hari tetap saya terima kasih sekali lagi mohon maaf saya nggak bisa sampai selesai karena ada juga di desa Sermon di hutan akhir bersama Lurah Sermon nanti langsung ke Sermon bagus sekali lagi perkenalan ya saya belum kenalkan nama saya Muhammad Lono saya asli Nganjuk kalau mau bikin aja insya Allah berasal Jawa ikut juga ke rumah nanti kalian dengan semua kita ada acara-acara matur suwun terus saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh lupa sahabat saya sejak kecil dan saya tidak dari Makassar karena beliau ini juga ngopi bareng masa bijak lagi monggo lanjutkan saya pamit langsung ya.
saya sampaikan, kita pakai. Saya minta sahabat-sahabat lebih nyata peduli sama COVID. Saya lupa. Sekarang Jombang saja, Kabupaten Jombang sudah 44. Berarti sudah 44. Kita zona merah. Jombang sudah 386. Bukan sedikit. Kita 5 besar di Jawa Timur. Jombang kota kecil tapi 5 besar di Jawa Timur. Saya harap sahabat-sahabat lebih peduli ada gerakan nyata, nanti diviralkan. Sekali lagi, gerakan kegiatan yang real, apapun nanti kita lakukan. Sekian, Jombang. Ini gak jadi ada kegiatan terus kalau kita zona merah. Sekali lagi, kita 5 besar. Kita kelima. 386. Jombang sendiri sudah ada 2 meninggal. Parin. Itu tidak ada. Saya hafal di 44 namanya jadwal alamat mana saya. Karena begitu ada yang baru seperti ini, terus saya hadir ke rumahnya. Saya mohon semua juga seperti itu. Yuk. Kita cegah. Paham ya? Ya, matur suwun. Assalamualaikum. Terima kasih disampaikan merupakan suatu kehormatan bagi kami PAJ Jombang Kota yang sudi kiranya untuk awak Bapak AKP Muhammad Nurisa selaku Kapolsek Jombang Kota kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Hadirin sahabat semua kami hormati, kita lanjutkan acara berikutnya adalah masih sambutan yang ketiga adalah unit ketua pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten Jombang. Dalam hari ini akan disampaikan oleh panggilanipun sahabat Haji Zulfikar Damami Foto SSMSI. Kepada panjenenganipun kami aturkan. Yang ini ya? Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum ulama, kiai, ustaz, tokoh agama, tokoh masyarakat. Alhamdulillah hadir bersama kita oleh Suriah urus rakyat ulama. Berikut juga buat amfibiah terus jangan lupa dari Said selaku rumah yang barusan tadi menyampaikan yang saya hormati Bapak Polsek Bapak Pilot. Jadi memang ada satu pesan khusus Bapak. Memang beliau ini terkesan dengan perkembangan pimpinan cabang Gerakan Pemuda Ansor Kabupaten. Saya menyaksikan sendiri totalitas proses ini berikan motivasi tidak hanya secara moral tetapi juga secara materi. Kalau sudah cocok, sudah bisa sinergi dengan baik, rompi diberikan, bahkan beberapa sahabat juga tadi sudah menyampaikan dan itu betul-betul dirasakan manfaatnya oleh sahabat-sahabat kita. Tidak ada salahnya para sahabat-sahabat sekalian dan kemudian kita selaku aktivis muda daripada ulama Gerakan Pemuda Ansor senantiasa bersinergi baik dengan TNI maupun Polri, karena memang ada salah satu fungsi daripada
bagaimana menjaga keamanan dan ketertiban. Wa aslihu baina akhwaikum, bukan kemudian malah menjadi provokator, tetapi wa aslihu mendamaikan saudaranya yang bertikai. Nah, ini makna penting yang bisa kita ambil. Saya sangat senang kegiatan bisa dimulai walaupun kemudian masih terbatas secara itu mengenai polsek tadi. Kemudian tidak lupa ini sahabat saya dari anak-anak cabang Kecamatan Tulama dan Muslimat adalah ketua Majelis Zikir dan Jalur Ansor, Majelis Zikir dan Sholawat di Jalur Ansor Kecamatan Tulama. Kemudian juga sahabat saya yang lumayan banyak jabatannya ini, sahabat Iskandar selaku Kasat Korwil Banser sekaligus Kepala Desa Mojongabit, Desa Tercinta, beserta dengan seluruh jajaran Ansor Banser Kecamatan Tulangkat, dan lupa Ketua Pimpinan Ranting Gerakan Ansor Desa Mojongabit, Kasat Korpo atau Kasat Kortel, dan juga Ketua Jalur Ansor Desa Mojongabit, termasuk yang tadi barusan kita sampaikan, yaitu sahabat-sahabat saya dari Wisnu Mojongabit yang memang selalu setia terus di Jalur Ansor di Mojongabit ini. Selalu ada kemasan khusus dengan adanya kepedulian kepada sesama, kepada yang membutuhkan. Anak-anak yatim, kemudian juga para fakir miskin atau apa. Nah, seluruhnya saja ini adik-adik saya Ibu sudah hadir di sini, dan kami dari sholawat, grup sholawat yang sudah hadir, semuanya saja yang saya doakan selalu sehat, selalu mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, segala aktivitas kita ini diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada beberapa hal untuk mengingatkan kembali kepada para sahabat. Sekian banyak majelis yang sudah saya kunjungi dan selalu ingat, jangan terlepas gerakan pemuda Ansor ini dari 4 komitmen. Komitmen yang pertama itu adalah komitmen keagamaan. Tujuannya adalah menginternalisasi nilai Ahlussunnah wal Jamaah an-Nahdliyah kepada para aktivis gerakan pemuda Ansor. Berikut juga merevitalisasi nilai dan tradisi NU yang pada masa kekinian sudah mulai ditinggalkan oleh anak-anak muda. Hanya beberapa saja masjid mushola yang tiap Kamis malam Jumat atau Sabtu malam Ahad itu yang menggelar tibaan. Sudah mulai jarang kita temukan madrasah-madrasah diniyah yang kemudian juga di dalamnya diisi oleh anak-anak muda dari Nahdlatul Ulama. Kalau bicara TPQ, usianya selalu dibatasi pada usia anak-anak. Padahal hari ini dibutuhkan TPQ yang kategori usianya sudah masuk di usia lanjut atau lansia. Ada banyak yang dibutuhkan. Nah, makanya beberapa hal, situasi dan problematika itu kita sebagai anak muda itu harus menangani. Ini komitmen keagamaan. Kita menyiapkan Ahlussunnah wal Jamaah ilahi kalimatullah. Hari ini kita masih bersama dengan para ulama, para kiai. Alhamdulillah ditunggoni oleh bapak-bapak kita dari Nahdlatul Ulama. Jenjang kaderisasi ini juga tetap harus berlanjut. Makanya ini kemudian masuk pada komitmen yang kedua, yaitu apa itu? Hati-hati penuh yang hari ini sudah usia dilepas di penuh, wajib untuk masuk di masyarakat. Saya bersyukur beberapa bawakis, beberapa kiai kita yang ada di pondok pesantren Muslimat, ada ketua PAJ Gus Vicky, kemudian ada Gus Latif, Gus Aam, dan lain sebagainya yang kemudian
mau keluar dari zona nyaman. Pondok ini kan ngapunten Gus sudah zona yang sangat enak, ada Gusina juga ini. Udah enak. Masih kecil sudah dilatih. Sandale wae malik diri. Ya kan? Terus saya kopi dilatih, itu sembarang kali selalu dilatih. Nah hari ini keluar dari zona nyaman itu bertemu dengan masyarakat sambil apa? Melihat dan intro membaca masyarakat. Nah tentu kemudian itu harus kita formulasikan dengan pendekatan atau metode dakwah kita supaya efektif. Saya berharap ini nanti yang ngaji adalah Gus Umar selaku Ketua Jalur Ansor Kecamatan Jombang, ya Gus ya. Kita sama-sama ingin ilmu yang ada di pondok itu bisa kemudian sampai kepada kita. Di Nuwun Sewu selalu saya katakan jangan lepas 3M. M pertama manhaj. Pondok pesantren ini mata airnya ilmu. Supaya bisa sampai kepada umat, kepada masyarakat, membutuhkan media. M yang kedua masjid musola dan majelis taklim dan lain sebagainya. Kemudian ada madrasah, madrasah formal ataupun non formal. Nah ini soalnya tidak diedukasi soal itu, menurut saya kita jangan sampai kemudian meninggalkan generasi terus yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah ideologinya. Nah ini komitmen kemudahan kita. Anak muda isi narekan betul yang disampaikan oleh Kapolsek. Saya pernah menyampaikan pada sahabat suatu saat Rasulullah berkumpul dengan sahabat seperti ini lalu ditanya, ya Rasulullah, pekerjaan apa yang sesungguhnya engkau cintai dan otomatis dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ada beberapa redaksi di dalam hadis itu, tetapi yang saya ingat amalur rajuli biyadihi wa kullu bai'in ma'ruf, yaitu pekerjaan rajul anak muda seperti kita di Jalur Ansor ini biyadihi dengan tangannya sendiri, kemandirian tadi, tidak menggantungkan wa kullu bai'in ma'rufin, dan setiap perniagaan yang dilakukan dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik, dan tipu-tipu, bukan bujuki, berbohong dan lain sebagainya. Makanya di Ansor, bagaimana kemudian ada amal usaha. Selain kita kumpul-kumpul ngaji seperti ini, harus ada amal usaha yang dilakukan. Kalau ujismu ini tugasnya adalah mengumpulkan zakat, infak dan sedekah dari masyarakat yang aghnia, yang linuwe, untuk ditasarufkan pada yang membutuhkan. Nah sementara amal usaha ini tujuannya adalah profit. Ini untuk sahabat-sahabat monggo mau bikin usaha, kalau kami sebutkan ada warung, ada percetakan, kemudian ada misalkan toko, ansorman dan lain sebagainya, itu bisa digagas. Nah silakan berkoordinasi dengan pimpinan cabang, karena insya Allah kita ada beberapa terobosan program yang bisa kita lakukan bersama. Ini nanti kalau saya ceritakan kondisi kita punya produk garam, ada madu, kita tadi kerjasama rokok dengan jarum, kemudian juga ada beberapa program yang insya Allah lah ke depan mudah-mudahan bisa menjadi solusi atas problem apalagi di tengah pandemi COVID ini. Karena banyak hampir tiap hari ya ini ada Yai Ambari, ada Yai Haid, Yai Malik. Jadi tiap satu minggu itu kalau saya hitung ada 2-3 yang sambatan problem. Saya Kabupaten Jombang karena saya harus mengayomi 21 pertama. Terus betul ini saya dirumahkan, saya butuh solusi buat keluarga saya, bagaimana mindset keluarga saya dan lain sebagainya. Itu saya tawarkan ada garam, ada madu, wis iki miliun iki kabeh modal konek payu lagi balik modal. Nah itu ternyata ada beberapa yang tertolong dan terbantu dari program-program. Saatnya anak muda hari ini tidak hanya pandai berwacana, ngomong tapi kita harus solutif. Pak Lurah ini, Pak Korea harus solutif. Kayak sakno belum sama kecil.
saya merasa zona nyaman karena saya tinggal. Dan sahabat-sahabat yang lain, yang swasta, yang wirausaha dan sebagainya, banyak yang nggak bisa jualan dan seterusnya. Nah kemudian komitmen ketika kemasyarakatan sahabat seperti biasa lakukan kegiatan yang bermanfaat, tapi soal COVID ini selalu saya pesankan. Teman saya itu Iman, baru kali ini saya keluar dari rumah malam hari. Istri saya itu kebetulan adalah bagian daripada gugus tugas untuk pencegahan COVID di Jombang. Dan memang tiap hari selalu update berapa orang atau warga masyarakat Jombang yang terpapar COVID-19 ini. Dan luar biasa. Percaya atau tidak percaya, hari ini kalau surat edaran dari PCN itu membolehkan kegiatan tetapi tetap harus berpatokan protokol pencegahan COVID-19. Nah itu harus kita hormati. Nah sesungguhnya kalau di pimpinan pusat maupun di pimpinan wilayah terutama di pimpinan pusat itu masih kemarin hasil daripada halal bihalal secara virtual, sekjen itu menyampaikan tunggu dulu, satu komando tunggu dulu, nanti akan kita berikan diklat dan checklist pelaksanaan kegiatan yang ada di gerakan pemuda Ansor. 3 hal, satu itu soal jalur Ansor seperti ini, nanti ada edarannya sendiri jumlah checklistnya. Kedua soal kaderisasi, bagaimana pelaksanaan PKD, pelaksanaan diklat dengan musim pandemi, karena kita tidak pernah tahu kapan pandemi ini akan berakhir. Tidak pernah ada yang menarik berdoa ditakoni kapan kiamat itu tiba kan begitu. Nah, misalnya apa itu kita ikhtiar batiniah dengan doa, lahiriah dengan menjaga jarak, pakai masker dan sebagainya. Nah, kemudian yang ketiga amal usaha tadi, semuanya nanti ada protokolnya tersendiri. Tapi tak enteni sampai saat itu surat edaran belum ada. Mengingat konco-konco sudah mengingatkan saya, Gus kapan Gus pelaksanaan ya wis. Dasar saya adalah surat edaran dari PPNU, tetapi harus di situ menggunakan protokol pencegahan COVID-19. Masyarakat saya mengapresiasi semua yang dilakukan sahabat-sahabat, mulai dari posko yang di Demak Kota dengan jalur Ibu Putih saya mengapresiasi, kemudian juga kegiatan penyemprotan disinfektan pondok, masjid, madrasah, ke rumah-rumah itu juga mengapresiasi atas nama pimpinan cabang. Saya sampaikan terima kasih untuk tepuk tangan untuk kita semua. Yang terakhir sahabat itu soal komitmen kebangsaan. Sekali lagi tadi pikir kita Jalal Waton itu adalah Mars Subhanul Waton yang menciptakan adalah Al-Mahfullah Mbak Kiai Wahab di tahun 24. Sebetulnya merek Marsnya namanya Subhanul Waton. Mak sahabat-sahabat selalu menyebutnya ya Jalal Waton. Nah itu memang motivasi bagaimana kita tetap tegak dan teguh untuk memegang yang namanya negara kesatuan Republik Indonesia yang kemerdekaannya bukan pemberian penjajah. Diperjuangkan betul, pasca merdeka pun ada PKI, NU selalu di depan, Ansor, Bantu sama. Hari ini ada khilafah juga begitu. Beliau ini Gus Iman, Kiai Sakit ini termasuk Banser lama. Kalau urusan PKI beliau saya Banser lama itu ya tahu persis bagaimana kemudian harus melawan kelompok-kelompok yang memang melawan ideologi yang sudah menjadi konsensus nasional yaitu Pancasila. Nah sahabat-sahabat tidak perlu risau dan gelisah lalu kemudian ikut-ikutan. Pancasila sudah final, nggak usah diowain aneh. Apakah itu atas dasar pengaruh ideologi komunis ataupun khilafah? Jadi kita tetap NKRI harga mati, Pancasila jaya, PBNU. Jadi Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI dan Undang-Undang Dasar 45. Mudah-mudahan kita berdoa negara kita menjadi negara yang baldatun pengibatun warahmatullah. Terima kasih, mungkin itu sahabat yang mungkin bisa kami sampaikan. Semuanya saja atas keraguan dari para sahabat sekalian. Kami sampaikan terima kasih atas nama pimpinan cabang gerakan Kabupaten Jombang. Dan saya berharap tim ini ya ada program, ada Kusul, ada Yonek, jalur antrian jadi ini nggak bisa. Sudah ya, Pak Cabang ini baru kali ini saya keluar tadi izinnya agak sulit di lockdown sama istri sendiri. Ya ketua aja tapi kita garuk bojo gitu.
Tak mau bersiar, tak mau bersiar kabeh. Pun niku mawon, mudah-mudahan yang saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau terlalu panjang dan saya tidak bosan-bosannya untuk selalu mengingatkan tentang komitmen itu supaya sahabat-sahabat tahu, oh iya, answer ini. Jadi jangan dipakai untuk hal yang selain komitmen yang saya sebutkan. Terima kasih. Aku berobika falatatuna minal mumtarin. Mohon maaf sekali lagi kalau ada khilaf. Allahumma mumtarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan, semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Hari ini sahabat-sahabat yang berbahagia, untuk acara yang ketiga adalah Tauhidatul Hasanah. Dalam hal ini akan disampaikan oleh Majelis Gus Iman. Allah berkati. Monggo. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Wala hawla wala quwwata illa billahi amma ba'd. Yang saya hormati seluruh jajaran desa dan Bapak Kepala Desa selaku Satpol Jombang Kota dan pimpinan kula sahabat Gus Antok, dan yang saya hormati para yai, para sesepuh, pengurus Tanfidiyah Suriah NU Mojongabe, dan yang saya hormati guru saya Gus Ibnu Sina yang dulu pernah mengajar saya di Madrasah Ibtidaiyah, Masya Allah. Dan juga tidak lupa yang saya hormati sahabat-sahabat Ansor, Banser, dan seluruh Banu-Banu NU yang ada, sahabat-sahabat Ibnu. Pertama-tama saya ucapkan matur nuwun karena telah menghadiri acara rutinan Rijalul Ansor, yang mana semoga acara ini bisa menjadi tolak bala dari segala mara bahaya, segala mara penyakit yang sedang merajalela. Pulau kagum, pulau bulan kemarin diajak sahabat-sahabat Ansor Banser untuk segera melaksanakan rutinan kegiatan 15-an niki Pak Ketua. Karena ya kebanyakan juga tadi sudah masa dengan adanya pandemi ini roda organisasi kita tidak berjalan sama sekali. Maka juga dengan yang saya yakini, moga-moga dengan acara 15-an ini, kegiatan NU yang kita jalankan sampai detik ini bisa menjadi tolak bala, dan juga yang saya yakini dengan adanya kegiatan-kegiatan ini dinten kiamat itu saged mundur. Nggih, saged mundur. Awale lurahe, kepala desanya NU, pimpinan cabangnya wonten teng desa niki insyaallah desa kota yang kita huni diberikan keamanan oleh Gusti Allah dari segala macam bencana. Yang kedua, tidak lupa saya ucapkan permohonan maaf dari narasumber, yaitu Gus Abdul Latif LC, yang mana pada malam hari ini berketepatan ada di Surabaya karena ada acara. Beliau mengucapkan salam kepada para sahabat, dan juga yang perlu kita pahami sahabat, acara 15-an ini
kita laksanakan tidak lain, tidak bukan untuk murid-muridi NU dan juga untuk melestarikan khazanah keilmuan ideologi yang sudah diajarkan oleh para alim ulama. Bulan-bulan lalu ada sebagian sahabat-sahabat Ansar Banser ingin request gimana kalau misalkan acara rutinan kita juga diisi dengan pengajian kitab dan lain sebagainya. Mendengar hal tersebut saya sangat semangat sekali karena termasuk hal-hal yang menyebabkan hari kiamat itu terus berlanjut dan bergulir cepat adalah dengan banyaknya maraknya kebodohan, dengan banyaknya orang yang tidak paham ilmu agama. Maka dengan adanya acara 15-an ini yang saya kemarin juga dengar Desa Mojongapit juga per rumah ada rutinan pindah-pindah ngoten nggih Ustaz. Kalau yakin dengan acara-acara yang rutin seperti ini, entah itu acara ranting, acara kecamatan dan seterusnya, ini bisa memperlambat dan menahan bala yang akan turun. Apalagi tadi kita membacakan di majelis ini dibuka dengan sholawat yang sudah jelas tidak ada tempat, daerah, kota yang di situ digaungkan sholawat, digaungkan nama Rasulullah kecuali di situ akan dilindungi, kecuali di situ akan mendapatkan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam syair, kullu baitin anta sakinuhu laisa muhtaja ila suruji. Setiap rumah yang di situ disebutkan nama Rasulullah, ada Kanjeng Nabi Muhammad, entah itu dibuat sholawatan, entah itu dibuat zikiran, laisa muhtaja ila suruji, sudah tidak butuh lagi dengan lampu karena bersinar dengan cahaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam artian akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala karena barokah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka penting acara rutinan kita, entah itu ranting, itu PAJ atau PC, berlangsung karena agar benar-benar apa yang diinginkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad terlaksana. Tadi saya mengatakan bahwa termasuk salah satu hal yang menyebabkan mempercepat hari kiamat adalah banyaknya kebodohan. Sebagaimana yang Kanjeng Nabi dawuhkan, min alamatis saati ayyurfa'al ilmu wa yadharul jahlu. Sudah mulai banyaknya para ulama ayyurfa'al ilmu, ditarik, keilmuan ditarik, bukan tahu-tahu ilmu hilang, torof hilang, akidah hilang, bukan. Tapi dengan banyaknya para ulama, para alim ulama yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana beliau adalah pemegang ilmu, pemegang estafet Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diangkat oleh Allah. Ini sudah kriteria pertama, ciri-ciri min alamatis saat yang sebagaimana Kanjeng Nabi Muhammad dawuhkan. Diangkat keilmuan dengan banyaknya para alim ulama yang meninggal. Yang kedua, wayal harul jahlu, sehingga ketika sudah mulai maraknya para ulama, para kiai yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga muncullah banyaknya kebodohan, orang tidak tahu agama, orang tidak tahu mana yang benar, tidak tahu mana yang salah, tidak tahu mana yang halal, tidak tahu mana yang haram. Ketika ini semua sudah terjadi, maka apa yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi, yaitu min alamatis saat, termasuk tanda-tanda hari kiamat, sudah mulai.
semakin mendekat dan semakin mendekat. Tapi dengan adanya kegiatan-kegiatan kita seperti ini, di rumah-rumah, di ranting-ranting, di kota pun akan memperlambat karena kita terus menjalankan kaderisasi keilmuan yang tidak akan pernah terputus sampai kapanpun. Begitu juga nanti satu turunan kita, semoga juga acara rutinan kita sampai detik ini akan berlanjut sampai ila yaumil qiyamah. Sehingga besok di akhirat kita dibanggakan oleh bahwa Kiai Wahab Nasrullah dibanggakan oleh Kiai Hasyim Asy'ari karena kita murid-muridi organisasi Nahdlatul Ulama yang mana hal itu adalah perjuangannya beliau-beliau. Dan juga oleh karena itu melanjut apa yang sudah diinginkan oleh sahabat-sahabat Ansor dan Bansat. Kemarin inginnya ngaji kita. Terus kemarin juga ada usulan dari Gus Latif kalau ngaji kita mungkin kelamaan. Cuman kalau misal di model sistem rumah atau nanti sifatnya ranting bukan acara bulanan seperti ini, maka bisa diatur. Seperti kemarin di Banjardowo sudah ada agenda untuk melaksanakan kajian kitab Fathul Qorib dengan yang insya Allah akan ada gantian dari Rijal Ansor PD Gus Amin. Dan untuk pemulasan ini mungkin kita akan membahas sedikit dan seterusnya yang sifatnya tematik, yang sesuai pada tema-tema yang sedang hot, yang sedang hangat pada detik ini. Sebagaimana yang sudah tersebar dalam selebaran di medsos dan lain sebagainya, tema yang tersebar adalah perlukah kita berkorban? Kurang lebih 20 hari lagi kita akan sampai pada hari kurban, hari di mana Allah sangat menganjurkan sekali untuk kita melaksanakan udhiyah atau berkurban. Perlu kita ketahui yang sah untuk kita jadikan berkurban itu hanya minan na'am, dari binatang ternak, kambing, unta, terus apa? Sapi. Tapi memang ada beberapa pendapat, tapi itu lemah, kurban dengan ayam. Cuma yang perlu kita ketahui juga bersama bahwa adanya kurban bagaimana yang disabdakan oleh Kanjeng Nabi Muhammad, ahabbul a'mal atau kama qala ahabbul a'mal ilallahi yauman nahri al-udhiyah atau iraqatid dam, yaitu mengalirkan darah, yaitu menyembelih kurban. Di annahu karena nanti la ta'ti yaumal qiyamah bi dhurufiha wa adlafiha. Karena nanti binatang kurban itu yang kita sembelih pada hari kurban itu akan menjadi tunggangan kita. Menjadi tunggangan kita besok di hari kiamat. Jadi gak soro-soro melaku. Karena ada riwayat besok di padang mahsyar orang-orang itu berjalan. Orang-orang berjalan dengan riwayatnya juga matahari sejengkal. Maka tidak ada hal yang bisa menyelamatkan itu semua, membuat kita sukses selamat di dunia wal akhirah, kecuali hanya amal-amal ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Salah satunya adalah al-udhiyah, yaitu adalah berkurban. Hukumnya berkurban secara umum adalah sunnah muakkadah bagi yang mampu.
Ketika dilihat dia memiliki rezeki berlebih, maka dianjurkan, disunahkan untuk melaksanakan kurban. Kan sangat tidak dianjurkan sekali kalau misalkan ada yang tidak mampu makso untuk melakukan kurban, karena sistemnya syariat innallaha la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah itu boten tidak pernah memaksakan kehendak pada hambanya. Allah saja fleksibel. Kenapa kok kita tidak fleksibel seperti Tuhan kita? Makanya lucu kalau misalkan ada sebagian sahabat saudara-saudara kita di sebelah yang memaksakan kehendak harus seperti ini, harus seperti ini, harus memakai baju putih, harus sesuai dengan aturan, harus sesuai, memaksakan kehendak terlalu berlebih. Padahal dalam syariat juga ada sifatnya toleransi, as-samah. Yang kedua, juga di dalam berkurban yang kita pahami intinya adalah kurban yang kita laksanakan itu harus disodorkan hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kalau misalkan wonten ada orang menyembelih bukan karena Allah, aku menyembelih, saya niat menyembelih kurban karena bojoku, karena bojoku atau pacarku, maka tidak sah sembelih. Wa yuridakatin syariah, maka tidak sah. Maka harus karena tujuannya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan syarat memotongnya untuk kita ketahui bersama. Pokok intinya dalam berkurban harus memotong 2 jalur, yaitu adalah jalur makanan dan jalur pernafasan. Meskipun kalau semisalkan ada lehernya masih keputus, tapi jalur pernafasan dan jalur makannya tidak terputus, maka masih belum dikatakan azab atau bidakatin syariah sesuai sembelihan yang disyariatkan oleh agama. Maka ketika mati maka menjadi mayit, ketika menjadi mayit maka haram dimakan. Nah ini loh, kita pentingnya belajar syariat seperti ini agar kita tidak salah masuk ke dalam jurang yang salah, jurang yang menjerumuskan. Karena kan banyak orang berpendapat, contoh misal seorang suami istri mentalak tiga istrinya, meskipun misal hanya guyon atau ngeprank ya istilah sekarang, ngeprank istrinya. Dia beranggapan memang di dalam tata negara dia masih dikategorikan belum talak sampai dia mengajukan surat talak. Tapi karena dia sudah mentalak di depan istrinya dan lafadznya jelas, maka itu sudah dianggap talak 3. Tapi saya pernah ada seseorang bertanya kepada saya seperti itu. Ada suami istri, bagaimana hukumnya? Saya sudah mentalak 3 istri saya belum mengajukan ke KUA, tapi saya tetap melaksanakan hubungan suami istri. Nah ini kan bahaya sekali bagi kita semua muslimin ketika kita tidak benar-benar tahu tentang syariat ilmu agama, maka kita bisa masuk ke dalam jurang yang menjerumuskan. Meskipun kelihatannya benar, meskipun kelihatannya cocok, tapi menurut aturan agama tidak benar. Itulah pentingnya kita mengaji, pentingnya kita adanya talaki atau adanya pertemuan. Karena adanya talaki atau pertemuan antara narasumber dengan audiens ini penting juga. Termasuk salah satu syarat diterimanya keautentikan suatu keilmuan dengan adanya talaki atau tatap muka. Dengan adanya tatap muka, keautentikan ilmu sangat kuat.
Berbeda halnya kalau semisal hanya lewat YouTube atau lewat apa? Katanya, omongan-omongan orang. Statusnya hal tersebut masih di bawah, kekuatannya masih di bawah dengan orang yang bertatap muka. Nah inilah yang kita memang harus cari, yaitu mencari sanad ilmu, mencari apa? Silsilah atau rantai keilmuan, sehingga ketika kita dipertanyakan tahu dari mana, jelas, nggak hanya kata-katanya. Hukumnya sholat wajib dari sopo, dari boku. Itu kan, sehingga keilmuan itu memang butuh yang namanya kevalitan, kontentikan, agar memang bisa menjadi rasikhun fil ilmi wa rasikhun fil qalbi, menancap di dalam hati dan pikiran sehingga menancap di dalam darah dan kehidupan. Dan ketika kita benar-benar mendapatkan sanadun, mendapatkan mempelajari suatu ilmu pemahaman melalui rantai yang benar, maka ilmu tersebut bisa dipertanggungjawabkan fid dini wad dunya wal akhirah. Sampai akhirat kita bisa mendapatkan barokah anugerah ilmu yang kita dapatkan dari rantai keilmuan yang kita dapatkan. Misal kita ngaji pada kaji antok yang sangat belajar dari gurunya, atau juga belajar dari Gus Ina yang belajar dari gurunya di Sidogiri. Jelas gurunya Kiai Nawawi sampai runtutan Kanjeng Nabi, semuanya jelas. Ini penting. Tidak hanya kata-kata. Makanya acara kita di Molasan atau acara dimanapun penting sekali untuk mengadakan yang namanya pengajian bertatap muka. Tidak hanya juga di rumah, tidak hanya senang dengan nonton YouTube pengajian bagus, bagus. Akan tetapi butuh dengan adanya talaki, pertemuan antara audiens dan narasumber, karena akan semakin kuat dan akan semakin paham. Dan juga pastinya kadar kebarokahan juga berbeda, karena di situ ada usaha yang diusahakan. Karena terus ilmu, ikramnya ilmu kepada orang yang menuntut ilmu, aktini kullam mu'tika ba'di, berikan kamu apa yang kamu punya, harta, kekayaan, tenaga, apapun berikan kepada saya akan berikan sebagian kepada kamu. Ini ikramnya ilmu pada setiap orang yang belajar. Dan kita dimanapun dan kapanpun akan terus belajar. Bagaimana yang bisa disampaikan oleh minallah diilallah, sampai kapanpun kita tidak pernah terputus. Maka label thalibul ilm atau pencari ilmu ini untuk kita semua, tidak hanya santri, tidak hanya orang yang belajar di pondok atau di madrasah. Semua mempunyai label thalibul ilm, mempunyai tuntutan untuk belajar ilmu, bukan tuntutan untuk masuk pondok, tidak, karena ilmu tidak hanya di pondok atau madrasah, tapi dituntut untuk mencari pemahaman ilmu tentang agama, bagaimana agar sholat kita sah, bagaimana agar puasa kita sah, bagaimana amal ibadah kita agar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita cari. Karena itulah yang bersifat primer, agar semua ibadah, amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala melalui prosedur yang benar. Acara kita di Molasan jadi disuruh sesuai dengan protokol. Kalau tidak sesuai protokol maka ditolak. Dan apalagi keilmuan. Kalau tidak sesuai dengan persyaratan yang dicanangkan oleh Allah, ya setengah-setengah nanti jadi seperti kaum sebelah yang akhirnya gampang menyalahkan, gampang menjustis seseorang. Hal inilah yang tidak kita inginkan, agar kita benar-benar menjadi santri-santrinya para yai, santrinya Mbah Wahab, santrinya Mbah Hasyim Asy'ari, yang tidak hanya murid-muridi tapi juga kita mendapatkan cipratan ilmu
barokah dari beliau-beliau karena kita terus murid-murid NU dan terus mengkaji ilmu yang beliau turunkan kepada kader-kadernya sampai detik ini. Sahabat-sahabat yang saya hormati, maka untuk itu mari kita jangan pernah bosan dan lelah untuk terus menghadiri acara-acara yang seperti ini, majelis zikir, majelis sholawat, entah itu di ranting atau di desa atau di mana kecamatan. Maka jangan pernah bosan karena hal tersebut adalah hal-hal yang bisa membuat Allah ridho, hal-hal yang bisa membuat Allah senang. Ketika Allah dan Kanjeng Nabi sudah senang, apa aja diberikan. Mau sehat dikasih. Karena perlu kita ingat, kalau kita mencari kesehatan seperti yang kita alami pada saat ini masa pandemi, Kanjeng Nabi pernah melalui Allah Subhanahu wa taala pernah bersabda melalui hadis qudsinya, ana inda dhanni 'abdi bi wa ana ma'ahu hina yadhkurun. Saya tergantung pada apa yang diprasangka oleh hamba saya. Kalau misalkan hamba saya mengatakan bisa, ya dibuat bisa. Kalau hamba saya mengatakan sakit, ya dibuat sakit sama Allah. Ana inda dhanni 'abdi bi, inilah rumus yang diajarkan oleh Allah melalui lisan Nabi Muhammad SAW. Ini kalau istilah keren sekarang, istilah kedokteran namanya herd immunity. Padahal herd immunity ini lama sudah diajarkan oleh Kanjeng Nabi untuk kita terus berhusnuzon kepada Allah. Ana inda dhanni 'abdi, saya tergantung pada apa yang diprasangka oleh hamba saya. Maka saya sangat yakin sekali dengan saya murid-murid taat pada komando pimpinan yang ada, murid-murid NU, saya yakin sekali 100% saya akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, keluarga saya akan dilindungi. Yang saya yakini adalah itu. Dan begitu juga saya yakin juga pada masyarakat, sahabat-sahabat yang sudah ikut serta dalam menghidupkan acara Bandung kita, Nahdlatul Ulama, Ansor, Kubdis, semuanya itu akan membuat Allah ridho sehingga kita dilindungi, orang-orang yang kita cintai juga dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Ya, saya yang sangat yakin sekali kita terjauh dari pandemi ini, penyakit virus corona yang sedang merajalela. Ya, alhamdulillah bersyukur kepada para sahabat yang hadir, para pengurus-pengurus yang ada. Alhamdulillah ketua Pulau Tasik sakit ikut ke acara-acara ranting kemarin. Alhamdulillah diundang sama Ustadz Gofur ke acara ranting. Cuman karena salah alamat akhirnya nggak ketemu, balik lagi. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Tasik jomblo sehingga bisa muter-muter. Tasik boten perizinan itu, Tasik boten muter. Tasik los. Nah, sahabat-sahabat itu ya, kalau yakin los makanya rodok selu-selu. Ini kemauan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Syukran katsiran ala musa'adatikum wa ihtimamikum. Billahi taufiq wal hidayah, waridha wal himayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Amin. Ya rabbal alamin. Hadirin sahabat-sahabat yang berbahagia, untuk berikutnya adalah penutup yang diisi dengan doa. Namun sebelum doa dibacakan, saya sebagai pembuka acara, apabila ada kurang dan lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saya, kaulah akhir wallahu ila qawmi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang diwawasan doa kemuratun agar teman-teman bacaan di Bapak Kiai Haji
panjenenganipun kawula aturaken. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim Maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran wa bihamdihi. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa li sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihil lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasril khatimil haqq wal hadi ila siratal mustaqim sallallahu alaihi wa alihi wasallam haqqa qadrihi wa miqdarin azim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa tabaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa biya'iha qutil ajsadi wal arwahi wa bidani wa sallim. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin al-habibil mahbub syafil ilali wa mufarijil qulub wa ala washabihi taslima. Allahumma shalli wa sallim wa karrim wa syarif wa adim ala sayyidina wa maulana Muhammadin sholatan takunu likulli usrin yusra wa likulli hammin faraja wa likulli da'in dawaan wa likulli syaqamin shifaan wa ala washabihi taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sholatan